Ladies and gentlemen, welcome on board in the Indonesian lesson by bipaloka.com. This lesson aims to help you use Indonesian confidently. Please ensure you read the transcripts. It will help you to follow the lesson presented in Indonesian. Doing activities while listening to this lesson is not prohibited. Listening to this lesson many times is highly recommended. Enjoy your lesson. Halo semua, saya Dian, pengajar Bahasa Indonesia di bipaloka.com. Misi kami adalah membantu Anda berbahasa Indonesia dengan percaya diri. Pada episode kali ini, kita akan berbicara tentang cara bepergian di Indonesia. Anda dapat mendengarkan siniar ini sambil membaca transkripnya agar lebih paham. Baiklah, ayo kita mulai. Bagi Anda yang suka jalan-jalan atau punya rencana untuk tinggal di Indonesia, akan sangat menyenangkan kalau bisa bepergian sendiri. Kita bisa mengatur rencana aktivitas sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Kita juga bisa menjelajah tempat-tempat menarik sambil berinteraksi dengan orang lokal. Semua itu bisa terjadi jika kita mengetahui cara bepergian dan tentu saja bisa berbahasa Indonesia. Nah, ada beberapa cara bepergian di Indonesia. Pertama, Anda bisa naik kendaraan pribadi, seperti mobil atau motor. Kedua, Anda bisa naik kendaraan umum, seperti taksi, ojek, bus, kereta api, pesawat, atau kapal laut. Ada juga transportasi lainnya, seperti becak, delman, atau bemo, tapi ini sudah jarang dipakai. Di beberapa kota, mereka biasanya hanya dipakai sebagai kendaraan wisata. Jika Anda berada di daerah perkotaan, ada berbagai kendaraan umum yang bisa Anda pilih. Jika Anda ingin bepergian naik bus atau angkot, Anda bisa pergi ke terminal atau halte terdekat. Anda juga bisa memesan taksi atau ojek melalui aplikasi di gawai Anda. Namun, jika Anda berada di kota kecil atau di daerah pedesaan, biasanya agak sulit menemukan kendaraan umum. Tapi jangan khawatir, Anda bisa tetap bepergian dengan cara memesan taksi atau ojek daring atau menyewa kendaraan pribadi di tempat persewaan terdekat. Untuk perjalanan jarak jauh, biasanya orang-orang menggunakan kereta api, pesawat terbang, atau kapal laut. Di Indonesia, kereta api hanya ada di Pulau Jawa, sebagian Pulau Sumatera, dan Sulawesi Selatan. Oh ya, banyak juga orang suka menggunakan kereta api untuk perjalanan antar kota. Anda bisa memesan tiket kereta api melalui aplikasi di gawai Anda atau datang langsung ke stasiun kereta. Nah, itu tadi informasi tentang cara bepergian di Indonesia. Sekarang, ayo kita beralih ke bagian berikutnya. Di bagian ini, saya akan membacakan sebuah cerita pendek. Sambil bercerita, saya akan bertanya tentang isi cerita pada Anda. Anda bisa mencoba memberikan jawaban sederhana untuk merespon pertanyaan saya. Setelah itu, saya akan memberikan jawaban yang benar agar Anda bisa membandingkannya dengan jawaban Anda. Ini adalah metode tanya-jawab sederhana untuk membantu Anda berlatih percakapan dalam bahasa Indonesia. Sudah siap? Ayo kita mulai. Andi adalah seorang pemandu wisata. Ia sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Apakah Andi pemandu wisata? Ya, Andi adalah seorang pemandu wisata. Apakah Andi pembuat peta? Bukan. Andi bukan pembuat peta. Ia adalah pemandu wisata.
Apa Andi sudah pergi ke banyak tempat? Ya, Andi sudah pergi ke banyak tempat. Apa Andi hanya pergi ke satu tempat? Tidak, Andi sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Andi sudah pergi ke mana saja? Andi sudah pergi ke banyak tempat di Indonesia. Sebagai pemandu wisata, Andi punya tips memilih alat transportasi. Apakah Andi punya tips memilih alat transportasi? Ya, ia punya. Apakah Andi punya tips memilih alat memasak? Tidak, ia tidak punya. Ia punya tips memilih alat transportasi. Andi punya apa? Tips memilih alat transportasi. Andi punya tips memilih apa? Tips memilih alat transportasi. Pertama, untuk perjalanan jarak jauh, Anda bisa naik kereta api, bus, atau pesawat. Apakah Anda bisa naik pesawat untuk perjalanan jarak jauh? Ya, bisa. Anda bisa naik pesawat untuk perjalanan jarak jauh. Apa Anda bisa naik angkot untuk perjalanan jarak jauh? Tidak bisa. Anda tidak bisa naik angkot untuk perjalanan jarak jauh. Untuk perjalanan jarak jauh, Anda bisa naik apa saja. Untuk perjalanan jarak jauh, Anda bisa naik kereta api, bus, atau pesawat. Kedua, untuk perjalanan jarak dekat, Anda bisa naik angkot, bus dalam kota, taksi, atau ojek daring. Apa Anda bisa naik pesawat untuk perjalanan jarak dekat? Tidak bisa. Anda tidak bisa naik pesawat untuk perjalanan jarak dekat. Untuk perjalanan jarak dekat, Anda bisa naik apa saja. Untuk perjalanan jarak dekat, Anda bisa naik angkot, bus dalam kota, taksi, atau ojek daring. Apakah Anda bisa naik ojek daring untuk perjalanan jarak dekat? Ya, bisa. Anda bisa naik ojek daring untuk perjalanan jarak dekat. Ketiga, jika Anda ingin berkendara sendiri, Anda bisa menyewa mobil atau motor. Jika ingin berkendara sendiri, apa Anda bisa naik kereta api? Tidak bisa. Anda tidak bisa pakai kereta api jika ingin berkendara sendiri. Apa Anda bisa menyewa mobil jika ingin berkendara sendiri? Ya, tentu saja. Anda bisa menyewa mobil atau motor jika ingin berkendara sendiri. Apa Anda bisa menyewa motor? Bisa. Anda bisa menyewa motor jika ingin berkendara sendiri. Nah, itu tadi informasi tentang cara bepergian di Indonesia. Oh ya, jika Anda ingin berkendara sendiri,
Pastikan Anda sudah punya SIM dan mengetahui peraturan lalu lintas di Indonesia. Baiklah, ini adalah akhir dari episode ini. Seperti yang Anda lihat, Anda bisa menggunakan siniar ini untuk melatih kemampuan berbahasa Anda. Cobalah mendengarkannya beberapa kali. Ini akan membantu Anda agar semakin lancar berbahasa Indonesia. Jika Anda ingin belajar langsung bersama saya, Anda dapat menemukan saya, Dian, di bipaloka.com. Jalan-jalan ke Danau Toba, salam sejahtera, dan sampai jumpa. Dah! The lesson has now arrived at the end of the episode. Practice your Indonesian with a teacher personally at bipaloka.com. Have a nice day.